Salam dan bahagia. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Ina Arianti, NIM 2019-015279 dari kelas 4G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Lili dan Lulu. Simak dengan baik ya. Pada suatu musim kemarau di sungai tepi desa, hiduplah seekor ikan betina bernama Bubu dan dua anak kembarnya, yaitu Lili dan Lulu. Lili memiliki warna tubuh yang sama dengan Lulu, namun pada bagian sirip dan ekornya berwarna hitam. Mereka hidup dengan sangat damai dengan ikan-ikan lainnya. Ketika Bubu sedang pergi mencari makan, Lili dan Lulu bermain dengan teman-temannya. Bubu selalu mengingatkan pada kedua anaknya agar tidak mengikutinya ketika ia sedang mencari makan. Hingga suatu ketika, Lulu bertanya kepada Bubu, "Bubu, apakah aku boleh mengikutimu mencari makan?" tanya Lulu. Kemudian Bubu menjawab, "Tidak usah wahai anakku, kamu tunggu di sini saja. Biarkan ibu yang mencari makan untuk kita. Kamu bermain dengan teman-temanmu saja," jawab Bubu. Bubu selalu menjawab dengan jawaban yang sama ketika anak-anaknya meminta izin untuk mengikutinya mencari makan. Karena rasa penasaran dan keingintahuannya yang tinggi, akhirnya Lulu diam-diam mengikuti ibunya yang mencari makan. Dengan sangat hati-hati, Lulu berenang di belakang Bubu. Hingga beberapa saat kemudian, Bubu merasa ada yang mengikutinya. Namun, Lulu berhasil bersembunyi di balik batu. Setelah berenang jauh dan tak kunjung menemukan makanan, Lulu merasa kelelahan dan ingin pulang. Namun karena sangat penasaran dan melihat semangat ibunya yang sangat tinggi dalam mencari makan, Lulu mengurungkan niatnya untuk pulang. Kemudian, tak beberapa lama setelahnya, Lulu melihat batu besar dengan banyak cacing bergelantungan. Kemudian ia mencari ibunya. Di manakah ibunya? Kemudian ia melihat ibunya sedang mengambil cacing-cacing tersebut dengan sangat hati-hati. Lulu melihat dari kejauhan dengan rasa khawatir. Hingga tiba-tiba ada sesuatu yang mengait di mulut ibunya. Kemudian Lulu segera mendekati ibunya dan menanyakan apa yang terjadi padanya. "Bubu, apa yang terjadi padamu?" tanya Lulu dengan sangat polos. "Kenapa kamu ada di sini, Lulu?" Bubu terkejut. "Bubu, kenapa?" tanya Lulu karena ia belum mendapatkan jawabannya. "Bubu, tidak apa-apa. Tolong kamu jaga diri kamu baik-baik, jaga Lili dan jangan pernah mendekati tempat ini lagi," jawab Bubu dengan suara yang kurang jelas karena mulutnya terikat mata pancing. Lulu yang belum mengerti maksud dari perkataan ibunya hanya bisa mengangguk. Kemudian Bubu tertarik oleh benang yang terikat dengan mata pancing di mulutnya. Lulu berteriak-teriak memanggil Bubu, namun sudah terlambat. Bubu sudah ditarik oleh pemancing ke daratan. Lulu sangat sedih. Kemudian ia memutuskan untuk pulang karena ia ingat dengan pesan ibunya bahwa ia harus menjaga Lili. Sesampainya di rumah, Lili yang sedari tadi mencari Lulu karena pergi tanpa berpamitan, tampak sudah menunggu dengan raut muka sedikit marah dan penuh kekhawatiran. "Akhirnya kamu pulang juga, Lulu. Dari mana saja kamu?" tanya Lili dengan sedikit marah dan penuh kekhawatiran. "Ibu,
jawab Lulu dengan menahan air mata. Ibu kenapa? Kenapa kamu menangis? Tanya Lili kebingungan. Aku diam-diam mengikuti ibu hingga aku melihat ibu mengambil cacing-cacing yang berkelantungan dan tiba-tiba ada sesuatu yang terikat di mulut ibu hingga menariknya ke daratan. Jelas Lulu dengan menahan air mata. Mendengar penjelasan dari Lulu, Lili merasa sedih dan menangis. Namun kesedihan mereka tidak berlarut-larut. Mereka segera bangkit dan memikirkan bagaimana cara mereka dapat bertahan hidup dan mencari makan. Pagi harinya, mereka berdua sangat kompak bangun pagi dan berenang beriringan untuk mencari makan bersama. Jika Lulu mendapatkan makanan, maka ia akan membagikannya pada Lili. Begitupun sebaliknya. Hingga suatu hari ketika ia sedang mencari makanan, ia melihat segerombol ikan sedang bermain bersama. Mereka kejar-kejaran dan bermain petak umpet. Mereka terlihat sangat gembira. Hingga ada salah satu dari mereka memanggil Lili dan Lulu. "Hei, siapa kalian? Sini bermain bersama kami," teriak ikan biru memanggil Lili dan Lulu. "Namaku Lulu dan ini Lili. Terima kasih sudah mengajak kami bermain, tetapi tidak bisa karena kami harus mencari makan," jawab Lulu. "Cari makannya nanti saja, ayo sekarang kita bermain," rayu ikan biru. "Tidak, terima kasih biru, tapi kami harus cari makan agar kami tidak kelaparan nanti," jawab Lulu. "Sudah, makanan kan mudah dicari, ayo kita bermain dulu," rayu ikan biru sekali lagi. "Terima kasih sekali biru, lain kali kita bisa bermain. Tapi sekarang kami harus mencari makan terlebih dahulu," jawab Lulu, kemudian meninggalkan ikan biru. Mendengar jawaban Lulu, Lili tampak tidak setuju karena ia tertarik untuk bergabung. Lili menjadi kesal kepada Lulu. Sejak saat itu, Lili berubah menjadi sosok yang pemalas dan pemarah. Lili selalu bangun siang dan menyuruh Lulu mencarikan makanan untuknya. Jika permintaannya tidak dituruti, maka Lili akan memarahi Lulu. Lulu tidak dapat menolak dan membantah permintaan Lili karena ia ingat akan pesan ibunya bahwa ia harus menjaga Lili. Lulu selalu bangun pagi-pagi sekali dan berenang sendirian menyusuri sungai untuk mencari makan untuk Lulu. Lulu menjalani rutinitasnya dengan sabar dan tidak menyerah. Sementara itu, Lili di rumah bangun siang, kemudian menghabiskan waktunya untuk bermain bersama ikan biru dan teman-teman lainnya. Hingga tiba suatu hari di mana Lulu pulang tanpa membawa makanan karena hari itu arus sungai sangat deras. Melihat Lulu pulang tanpa membawakannya makanan, Lili tampak kesal dan marah. "Kenapa kamu tidak membawakan aku makanan?" tanya Lili dengan nada yang keras. "Hari ini arus sungai sangat deras. Aku kesulitan untuk berenang. Badanku terbentur-bentur batu," jawab Lulu dengan pelan. "Dasar tidak berguna, pergi sana!" bentak Lili sambil mengusir Lulu dari rumah. Kemudian Lulu berenang meninggalkan rumah, menyusuri tepian sungai dan berhenti di bebatuan yang berlubang. Lulu memutuskan untuk beristirahat sejenak di bebatuan tersebut sembari menunggu arus sungai tenang dan badannya sembuh. Setelah menunggu beberapa jam dan arus sungai sudah tidak terlalu deras, Lulu menyusuri sungai itu kembali dan mendapatkan beberapa makanan. Setelah itu, ia membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk memberikannya kepada Lili. "Lili, ini ada sedikit makanan untukmu," ucap Lulu sembari menyerahkan makanannya pada Lili. "Kenapa tidak begini dari tadi?" ucap Lili dengan ketus. "Apakah aku boleh masuk?" tanya Lulu. "Sudah sana masuk,"
Tapi kalau besok kamu tidak membawakan makanan untukku, jangan harap kamu bisa masuk rumah. Ancam Lili. Baiklah Lili, jawab Lulu sembari masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Beberapa hari berikutnya, Lulu hanya dapat membawa makanan sedikit saja, karena memang hari-hari itu makanan sangat sulit untuk didapatkan. Hingga suatu hari, Lulu sudah berangkat mencari pakan dari pagi hingga sore hari, namun tak kunjung mendapatkan makanan sedikit pun. Lulu akhirnya memutuskan untuk mencari makanan ke tempat di mana ibunya dulu terakhir kali mencari makan. Lulu dengan sangat hati-hati mengambil cacing-cacing yang bergelantungan dan terikat dengan mata pancing agar bisa membawanya pulang untuk diberikan kepada Lili di rumah. Namun nasib Lulu sama dengan ibunya. Mulutnya tersangkut pada mata pancing dan membuatnya tertangkap oleh pemancing. Namun setelah dibawa pulang oleh pemancing, ia tidak dimasak, melainkan dipelihara. Lulu dilepaskan di dalam kolam dan ia bertemu dengan Lulu, ibunya. Mereka bertemu dan sangat senang sekali. Pemancing tersebut sangat baik. Ia memberi makan ikan-ikannya dalam kolam tersebut. Kemudian ia juga menguras kolam tersebut 1 minggu sekali. Lili yang sedang bermalas-malasan di rumah masih menunggu kepulangan Lulu bersama beberapa makanan untuknya. Namun hingga beberapa hari Lulu tak kunjung pulang dan akhirnya Lili harus hidup sendirian di sungai tepi desa itu. Lili menunggu tanpa mendapatkan kepastian mengenai Lulu. Setiap hari ia terbayang-bayang kehadiran Lulu. Ia membayangkan Lulu yang pulang membawa banyak makanan untuknya. Ia dapat makan makanan bernutrisi tanpa mengeluarkan tenaga dan keringat untuk mencari kesana kemari. Tetapi ia kemudian tersadar bahwa Lulu tidak pulang ke rumah. Tidak kembalinya Lulu ke rumah tidak merubah sikap Lili. Lili tetap bangun siang, bersantai-santai di rumah. Baru ketika ia merasa lapar, ia akan berenang mencari makan. Lama-kelamaan ia kesulitan untuk mendapatkan makanan. Lili sudah berenang jauh sekali, tetapi tetap tidak dapat menemukan sedikit pun makanan untuk dimakannya hari itu. Hingga hari berikutnya, Lili masih belum mendapatkan makanan dan akhirnya ia mati kelaparan. Itulah kisah Lili dan Lulu si ikan kembar. Semoga dari cerita tadi kita dapat mengambil pembelajaran agar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus dapat selalu bersabar, berusaha, dan pantang menyerah untuk mencapai apa yang kita inginkan dan menghindari sikap pemalas dan pemarah. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu. Salam.